kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak dan Ibu ya. Selamat bertemu dengan saya Pak, Bapak dan Ibu yang akan memberikan yang sharing mungkin ya. Di sini saya sharing dengan Bapak dan Ibu. Nanti berharap juga nanti ada masukan dari Bapak dan Ibu di materi ini ya, ataupun di yang materi-materi yang mungkin yang sebelumnya. Ini kan siang hari ya, mudah-mudahan masih bisa ini ya mengikuti Pak ya. Karena kan mungkin fokusnya sudah mulai berkurang nih kalau jam segini. Apalagi mungkin kalau yang di waktu Indonesia Timur udah 1 jam lebih cepat ya, udah hampir 2:30. Nah ini materi saya izin untuk sharing dulu. Ini materi ini juga sudah bisa di-download ya di LMS. Nanti silakan juga dengan mendownload tugas yang mungkin bisa dikerjakan setelah materi ini selesai. Sebentar saya buka filenya terlebih dahulu. Oke, mudah-mudahan koneksinya tidak menjadi masalah ya nanti selama pembelajaran ini. Ini materi kita kali ini yang terakhir ini adalah berbicara tentang studi kasus dan statistik kecelakaan tambang. Karena memang ini tes dulu, mungkin suara saya udah cukup jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Jelas, Pak, jelas. Iya, jadi materi ini memang tidak terlepas dari materi sebelum-sebelumnya, karena ini bagian dari ketika kita membuat pelaporan ya setelah melakukan investigasi. Jadi ada di mana kita harus membuat statistik pelaporannya, statistik tentang kecelakaan tambang. Kemudian di sini ada studi kasus, jadi nanti di sini ada evaluasi lah untuk Bapak dan Ibu untuk dikerjakan ya. Artinya ini untuk sebagai exercise saja sebenarnya. Nanti di hari berikutnya, di hari ketiga ini kita menginginkan ada pembagian kelompok. Mungkin kalau dari sejumlah peserta 15, mungkin nanti di akhir materi ini akan dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, untuk sebelum memulai mungkin sebenarnya saya juga ingin berkenalan dengan Bapak dan Ibu, tetapi nanti nggak apa-apa di hari ketiga mungkin ketika akan presentasi per kelompok, mungkin kita akan menjadi bisa lebih kenal. Tetapi sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Revi Timora. Saya di PPSDM sebenarnya dari tahun 2006, tapi dulu namanya Pusdikat Teknologi Mineral dan Batubara. Kemudian sempat juga di tahun 2013 bergabung dengan Pak Darius Agung, juga dengan Pak Ahmad Saifullah di tahun itu. Nah, kalau saya di tahun 2017 ini kembali ke Bandung, kemudian Pak Ahmad Saifullah mungkin 2019 kalau tidak salah. Jadi ini memang saya sekitar 14 tahun lah di PPSDM. Kemudian ini nomor telepon saya dan juga email, barangkali nanti ada hal yang perlu didiskusikan gitu ya. Ini artinya bukan hanya ketika pelatihan ini masih berlangsung, boleh saja misalnya setelah pelatihan ini selesai ya, kita jaga silaturahmi juga dengan Bapak dan Ibu. Oke, untuk materi siang ini ada hal yang mungkin menjadi tujuan ya. Tentunya ini kalau lihat dari background-nya, rata-rata mungkin Bapak-Bapak sudah pernah melakukan investigasi, kemudian ataupun sudah bekerja lama di pertambangan, tapi ada juga ya dari mahasiswa mungkin ketika di kuliah juga mungkin ada materi tentang ini, tentang K3 juga. Artinya ini sebagai pembelajaran yang bersifat refreshing. Kemudian juga ini sebagai bentuk katakanlah sosialisasi dari regulasi yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri SDM. Nah, di tujuan pembelajaran ini berharap nanti mengetahui tentang statistik kecelakaan tambang, pelaporan mana saja yang memang harus kita sampaikan, kemudian menghitung nilai FR dan SR, kemudian juga melakukan analisis kecelakaan tambang, dan yang terakhir adalah pelaporan. Nah, untuk mencapai itu tentunya ada pokok bahasan yang akan saya bagi, dari mulai berbicara tentang statistik, kemudian adalah berbicara tentang studi kasus, dan yang terakhir adalah diskusi dan tanya jawab, bisa di Zoom ataupun media LMS. Nah,
sebelum memulai mungkin ini adalah sebuah paradigma ya. Jadi artinya keselamatan itu bukanlah sebuah keberuntungan ya. Jadi artinya memang keselamatan itu sudah direncanakan. Bayangkan kalau misalnya keselamatan itu adalah sebuah keberuntungan. Tentu kita akan berpikir ulang ya ketika ingin bekerja, apalagi di tambang yang resikonya cukup tinggi. Apa namanya itu? Sangat kompleks ya operasionalnya juga. Tentu kan orang yang akan bekerja melamar pekerjaan ke sana akan berpikir ulang banyak kalau memang keselamatan itu adalah sebuah keberuntungan. Tetapi nyatanya kan tidak. Dari beberapa penelitian, dari teori yang sudah disampaikan di hari pertama, memang kecelakaan yang terjadi itu lebih dominannya terjadi oleh karena manusia. Jadi artinya tentunya ini bisa direncanakan keselamatan itu. Sebentar. Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Tadi anak saya sempat masuk ke sini, jadi mohon maaf ya. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, oke, kita lanjutkan kembali. Nah, kalau kita lihat di sini dari asosiasi internasional ya di bidang keselamatan, filosofi K3 itu ada 8. Jadi untuk sekadar diketahui saja bahwa yang pertama itu adalah keselamatan merupakan tanggung jawab moral ya. Jadi sebuah bukan hanya perusahaan ya, tapi orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Bagaimana dia apa namanya itu bertanggung jawab kepada bawahannya, kepada atasannya, dan kepada sesamanya. Kemudian keselamatan itu adalah budaya, bukan hanya program. Jadi kalau hanya sekadar program, tentu apa namanya itu butuh effort yang luar biasa ketika apa namanya itu keselamatan itu harus kita jaga gitu ya. Kalau sudah menjadi budaya kan tentu akan meringankan tugas bukan hanya manajemen tetapi juga karena sudah budaya mungkin akan memudahkan si pekerja tersebut ya bagaimana bekerja dengan aman. Kemudian juga tentunya tanggung jawabnya ini bukan hanya manajemen ya, manajemen bertanggung jawab terhadap PK3, tetapi sebenarnya apa namanya tuh semua harus bertanggung jawab ya. Karena kalau hanya sekedar manajemen di sini adalah semua ya dari lini yang pertama sampai yang paling bawah. Karena kalau hanya sekedar lini yang paling atas akan tidak berjalan efektif. Berikutnya juga filosofi K3 lainnya adalah pekerja tersebut tentunya harus diberikan pelatihan cara bekerja yang aman agar mereka ini merupakan salah satu bentuk hierarki ya, hierarki level ketiga kalau misalnya di dalam hierarki di bidang pertama dan minerba. Jadi mereka diberikan pelatihan tentunya dengan yang kaitannya dengan K3. Kemudian juga dengan filosofi yang berikutnya adalah keselamatan merupakan cerminan kondisi tenaga kerja. Jadi ketika zero accident ya, ataupun ketika pekerjaan tersebut dilakukan dengan aman dan selamat, itu tentunya merupakan cerminan kondisi tenaga kerjanya. Berarti mereka artinya menerapkan standar kerja dengan baik, kemudian juga memang didukung dengan manajemen di perusahaan tersebut. Kemudian juga ini juga filosofi lainnya adalah tadi ya semua kecelakaan juga artinya dapat dicegah ya. Tidak merupakan keselamatan itu tidak merupakan sebuah keberuntungan. Kemudian juga yang paling penting tidak kalah pentingnya adalah program K3-nya juga harus spesifik dan bisa terukur. Dan yang terakhir adalah safety is good business. Jadi artinya biasanya kinerja perusahaan, nama baik perusahaan itu salah satunya diukur dari tingkat keselamatannya. Mungkin itu saja sebagai pembuka ya tentang apa namanya itu sebelum kita masuk ke dalam statistik. Ini kalau saya ambil dari buku ya ataupun dari Asosiasi Pengusaha Batubara, sebuah keselamatan itu tidak bernilai ya. Jadi artinya tidak bisa diukur dengan uang ya. Bagaimana kita merencanakan keselamatan itu di tempat kerja dari mulai kita mengetahui pekerjaan kita, kemudian kita bisa melakukan
preventif ya, dengan melakukan identifikasi bahaya, menilai risiko, mengendalikan risiko, kemudian bagaimana melakukan inspeksi terhadap pengendalian yang sudah kita lakukan ya, melakukan pemantauan ya. Kemudian setelah itu melakukan investigasi terhadap kecelakaan ataupun kejadian yang berbahaya dan dievaluasi hasil kinerja kita. Kemudian berikutnya adalah kita berbicara tentang statistik. Nah, kalau berbicara tentang statistik, hal yang paling sering diungkap adalah tingkat frekuensi ya, termasuk juga tingkat keparahan. Tapi ada juga nanti kita membahas tentang nilai keselamatan atau safety course ya, safety score ya, untuk melihat keefektifan dari program K3 yang sudah kita rencanakan. Nah, di dalam statistik kerja tentunya ini ada sebuah analisis data ya, yang menjanjikan hasil pengolahan data yang bersifat numerik terkait dengan variabel K3 seperti jam kerja, tenaga kerja, frequency rate, kemudian severity rate dan lain-lain. Dan ini menunjukkan statistik kecelakaan kerja itu menunjukkan sebuah tren kecelakaan, kemudian juga tren kinerja K3, kemudian juga dari data statistik tersebut juga memberikan informasi mengenai prioritas pengalokasian dana K3, kemudian membandingkan kinerja antara tempat kerja atau industri serupa ya dengan nilai statistik tadi. Kemudian dengan data statistik juga kita bisa melakukan monitoring kinerja organisasi terkait K3. Nah, hal ini juga diatur di dalam Kepmen SDM nomor 1806, mungkin di materi sebelumnya sudah disinggung juga. Kemudian juga dari regulasi Kepdirjen Minerba tahun 2019 ya, nomor 185. Nah, ini apa namanya itu nanti bisa dipelajari lebih lanjut, ini saya mungkin bisa skip saja. Nah, kalau kita berbicara tentang statistik keselamatan pertambangan, tentunya nanti akan berbicara tentang melaporkan bagaimana jumlah kecelakaan tambang, kemudian jumlah kejadian berbahaya, kemudian berapa nilai frekuensi and severity rate-nya, kemudian jumlah penyakit tenaga kerja, ataupun berbicara tentang jumlah kejadian akibat penyakit tenaga kerja dan penyakit akibat kerja. Ini lebih lengkapnya ada di Kepmen SDM 1806 di lampiran ketiga. Jadi ini ada beberapa hal ya di dalam kalau kita berbicara tentang statistik keselamatan pertambangan. Kemudian berikutnya adalah ini juga dari Permen SDM ya nomor 26 tahun 2018, bagaimana kita melakukan kaidah pertambangan yang baik. Tentunya ada dua, itu yang pertama kaidah teknik, yang kedua adalah tata kelola. Di dalam kaidah teknik ada hal yang berkaitan dengan keselamatan, yaitu di poin C dan D ya, keselamatan kesehatan kerja maupun keselamatan operasi. Nah, ini tentunya bukan hanya dilakukan, tetapi juga harus kita laporkan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini kita berbicara nanti statistik berikut juga dengan bagaimana kita melaporkan hasil investigasi. Nah, ini juga mungkin tadi pagi sudah sempat diulas ya, tetapi ini akan saya skip saja ya. Jadi di sini ada 5 kriteria dalam menentukan kecelakaan ya. Khususnya untuk kecelakaan tambang ada 5 kriteria. Ada di lampiran ketiga, kemudian saya skip juga berikutnya, ini sudah juga mungkin di pagi hari. Ini kriteria ini ada di dalam Kepdirjen nomor 185. Apa namanya itu? Ada 4 kriteria untuk dikategorikan sebagai kejadian berbahaya. Berikutnya adalah ini hanya menunjukkan saja, mungkin saya juga bisa skip saja di sini. Pekerja tambang itu ya tentunya orang yang bekerja di izin usaha pertambangan ya, apakah itu eksplorasi, pertambangan khusus, eksplorasi, produksi, kemudian pengolahan dan sebagainya. Nah, kalau sekarang kita berbicara tentang jumlah jam kerja kumulatif atau yang kita kalau di dalam regulasi itu jumlah jam pemaparan ya. Jadi kalau di sini jumlah jam kerja kumulatif itu adalah jumlah total ya, jam orang yang bekerja, seluruh pekerja di dalam 1 tahun atau mungkin periode tertentu. Kalau misalnya kita ingin membuat sebuah laporan bulanan, mungkin berarti periodenya adalah apakah itu per bulan atau triwulan, tergantung yang akan kita hitung. Jadi di sini menghitung jumlah total jam kerja dalam satu periode,
termasuk jam lembur, namun tidak termasuk jam absen ataupun ketidakhadiran. Kita berbicara jumlah jam kerja, dan misalnya katakanlah dalam 1 tahun, berarti rumus yang kita gunakan adalah tentunya jumlah pekerja yang ada di perusahaan tersebut, kemudian berapa minggu di dalam 1 tahun itu yang digunakan untuk bekerja, kemudian berapa jam dalam 1 minggu itu, baru nanti ditambah dengan selisih antara jam lembur dikurangi jam ketidakhadiran. Nah, ini contoh sederhananya saja bahwa misalnya sebuah perusahaan ya memiliki 500 tenaga kerja. Kemudian di dalam 1 tahun itu ada 50 minggu, dan di mana setiap minggunya itu ada 48 jam. Nah, berarti kita bisa hitung berapa sih jumlah jam kerja kumulatif kalau misalnya di sini ada jam lembur 20.000 jam, tetapi ketidakhadiran itu mencapai 60.000 jam. Nah, ini mungkin contoh sederhananya adalah, mungkin Bapak bisa hitung Pak, ini kira-kira berapa nih? Kalau dari 500 berarti kan kalau dari jumlah total pekerja kan 500 dikali 50 ya dalam 1 minggu, dalam 1 tahun kan 50 minggu dikali 48 jam. 1.160.000. 1.160.000 ya. Iya. Oh iya betul ya. Betul ya. Jadi ini seperti ini ya dalam kita menghitung jam kerja kumulatif. Kemudian berikutnya kita berbicara tentang konstanta. Kenapa sih angka 1 juta ini dimunculkan, diperoleh? Ini diambil dari organisasi ILO ya, International Labour Organization ya, bahwa asumsinya itu 1 juta itu diasumsikan bahwa rata-rata setiap perusahaan itu ada 500 pekerja. Kemudian mereka bekerja di setiap perusahaan itu memberlakukan 50 minggu dalam 1 tahun. Kalau kita hitung mungkin sekitar 52 minggu 1 tahun, mungkin karena dikurangi dengan apa namanya itu cuti dan sebagainya, sehingga ditetapkanlah dalam 1 tahun itu 50 minggu. Dan di dalam 1 minggu itu ada 40 jam kerja. Sehingga angka 1 juta ini digunakan untuk menghitung frekuensi rate dan severity rate. Berapapun jumlah pegawainya dalam sebuah perusahaan, apakah itu cuma 100 orang atau 2.000 orang, tetap konstanta ini yang digunakan adalah 1 juta. Kemudian berikutnya adalah ini saya ambil dari SNI tentang metode penghitungan tingkat kekerapan. Di sini ada apa itu cedera hilang waktu kerja, kemudian jam pemaparan. Jadi ini nanti mungkin bisa di skip aja. Ini bisa dipelajari ini untuk diketahui juga. Salah satunya ini cedera waktu hilang ya. Semua cedera akibat kecelakaan tambang yang mengakibatkan korban tidak mampu melakukan tugas semula. Tentunya itu berdasarkan keterangan dari dokter yang ditunjuk oleh perusahaan. Nah, ini nanti ada kaitannya definisi ini dengan rumus yang akan digunakan untuk menghitung FR maupun untuk menghitung SR. Barangkali Bapak-bapak dan Ibu sudah mendownload ini bahan tayang ini ya Pak ya. Nah, oke. Nah, di sini untuk bagaimana kita menghitung frekuensi rate ya. Tadi kita sudah berbicara jam pemaparan atau jam kumulatif. Sekarang kita menghitung frekuensi rate. Nah, di dalam rumus yang terdapat di dalam SNI tentang metode penghitungan tingkat kekerapan dan keparahan, frekuensi rate itu adalah jumlah cedera hilang waktu kerja (HWK) dikali 1 juta konstanta. Ini angka 1 juta ini yang konstanta tadi. Kemudian dibagi jumlah pemaparan dalam periode tersebut. Sehingga ketika nilai ini ada, ini mendefinisikan bahwa banyaknya korban kecelakaan per 1 juta jam kerja. Semakin tinggi tentunya akan diasumsikan pengolahan K3-nya semakin buruk. Berarti artinya jumlah kecelakaan itu semakin tinggi ya kalau nilai FR semakin tinggi. Nah, sekarang ini ada contoh bagaimana kita menghitung frekuensi rate ya, mungkin nanti bisa dibantu supaya fokusnya bisa terjaga ya. Di sini ada soal sederhana. Di sini suatu perusahaan ini memiliki 500 tenaga kerja. Kemudian kegiatan 50 minggu dalam 1 tahun, 48 jam kerja di dalam seminggu. Itu pada tahun 2019 lemburnya itu sebanyak 20.000 jam, sedangkan ketidakhadiran itu mencapai 3.897 jam.
Nah, kalau kita lihat berdasarkan data K3 perusahaannya, ini ada rincian beberapa korban kecelakaan. Misalnya di area kerjanya pit area itu ada 3 orang korban, kemudian di hauling road ada 2 orang, di workshop 1 orang, di dumping 4 orang. Nah, kalau kita menghitung frekuensi rate, mungkin kita bisa exercise Pak ya. Dari data ini berapa frekuensi rate-nya? Mungkin bisa dibantu mungkin. Silakan Pak. Jadi kita menghitung jumlah jam kerja dulu. Jadi 500 kan dikali 50, dikali 48. Kemudian nanti itu jumlah tersebut akan dikurangi, ditambah dengan selisih dari 20.000 jam kurangi 3.897. Pertama kita kalau kita jumlah ya, jumlah korban kecelakaan kan, kalau kita jumlahkan kan mudah ya. Jadi dari korbannya itu kita jumlahkan saja 3, 2, 1, 4, jadi ada 10 orang korban sepanjang tahun 2019. Kemudian kalau kita hitung jumlah jam pemaparan dengan menggunakan rumus tadi, ini akan hasilnya adalah 1.216.103. Kemudian dengan menggunakan rumus FR, maka kita bisa menghitung berapa nilai FR-nya, yaitu jumlah cedera hilang waktu kerja itu dikali 1 juta, seperti yang Bapak dan Ibu lihat ya di sini, dibagi dengan jumlah jam pemaparan dalam periode tersebut. Ini periodenya 1 tahun. Oke, Pak. Sehingga akan dihasilkan sekitar 8,22. Nah, ini bagaimana ini rumus yang menghitung nilai FR. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita berbicara tentang nilai keparahan. Nilai keparahan ini rumusnya juga hampir mirip, tetapi yang membedakannya adalah di sini jumlah pembebanan. Jadi jumlah hari yang kita hitung dikali 1 juta dan dibagi dengan jumlah jam pemaparan tersebut. Ini juga diambil dari SNI tahun 2001. Jadi nilai ini menggambarkan hilangnya waktu kerja per 1 juta jam kerja. Ini dengan catatan bahwa semua hari kalender penuh ya, artinya korban tidak masuk kerja karena keparahan, termasuk hari libur. Misalnya katakanlah hari Senin itu dia cedera dan tidak masuk kerja dan mulai masuk lagi itu di hari Selasa minggu depan. Artinya kalau kita hitung jumlah hilang waktu kerjanya kan berarti 8 hari Pak ya. Jadi di hari pertama dia mendapat cedera sampai sehari sebelum dia masuk kembali. Jadi 8 hari berarti kalau kasusnya seperti itu. Jadi hitungannya itu adalah 8 hari waktu hilang. Kemudian ini saya ambil dari Kepdirjen Minerba nomor 185 ya. Di halaman, nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di halaman 33 sampai 35 itu ini penentuan berapa hari hilang kalau seandainya misalnya ada cacat bisa jari, telapak tangan, kemudian kaki, tangan, dan sebagainya. Ini ada ketentuannya, jumlah hari hilang. Tetapi ini dengan catatan bahwa jumlah hari yang pertama itu jumlah hari kerja hilang dihitung berdasarkan jumlah hari korban tidak mampu bekerja. Ini khusus saja, yang di dalam tabel ini khusus. Misalnya kejadian tersebut sampai mengakibatkan cacat. Artinya kita mengacu kepada tabel ini, tetapi kalau misalnya di luar itu, kita bisa menghitung kapan dia mendapatkan cedera dan kapan dia masuk kembali. Kita bisa hitung hari hilang waktu kerjanya. Kemudian ini yang nomor 2 juga perlu menjadi catatan juga bahwa seandainya seorang korban tersebut kontraknya telah habis sebelum pulih ataupun dia sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut. Nah, hilang waktu itu tetap dihitung sampai dia diasumsikan bisa bekerja di posisi semula. Tentunya ini berdasarkan rekomendasi dari dokter. Jadi yang nomor 2 itu khusus ya. Kalau misalnya seandainya ketika cedera dia habis kontrak ataupun tidak
tidak diperpanjang, tetap hilang waktu kerja itu akan dihitung dengan asumsi jika dia tetap bekerja di posisi mula itu berapa hari. Kemudian yang menjadi catatan juga yang ketiga adalah penentuan hari berdasarkan objek cedera. Jadi ini yang tabel ini adalah tabel-tabel yang kita bisa jadikan rujukan untuk menilai mengapa misalnya cacat, misalnya untuk beberapa cedera yang mengakibatkan cacat, ini ada tabel-tabelnya. Nah, kalau kita lihat di sini kematian itu 6.000 hari ya. Jadi paling tinggi itu adalah kematian fatality. Dia dihitungnya adalah hilang hari kerja hilangnya itu adalah 6.000. Angka 6.000 ini tentunya berdasarkan perhitungan juga. Jadi kalau kita misalnya berdasarkan reference ya, rata-rata kecelakaan itu terjadi di usia 31 tahun. Jadi berdasarkan statistik ya. Kemudian orang yang bekerja di perusahaan di tambang itu sampai usia 55. Kalau 55 itu berarti kalau meninggal di usia 31, berarti ada masa kerja yang tersisa itu 24 hari kerja ya. 24 tahun ya. 24 tahun, kemudian kalau kita hitung di rata-ratakannya dalam satu hari itu ada 250 hari, sehingga angka ini 24 dikali 250 hari, sehingga angka ini muncul, jadi 6.000 hari. Nah, angka kematian itu mengapa dihitung 6.000? Sejarahnya dari berdasarkan statistik tadi. Kemudian untuk cedera lain ya, untuk yang kalau Bapak dan Ibu lihat di pojok kanan bawah ini, cedera lain dihitung poinnya seperti poin nomor 1. Jadi selama berapa hari ini yang dia tidak bekerja. Ini contoh-contoh cedera lainnya adalah keretakan tengkorak, tulang punggung, pinggul, lengan bawah sampai ruas jari, kemudian pendarahan dalam atau pingsan. Kemudian yang ketiga luka berat atau luka terbuka. Kemudian yang keempat adalah persendian yang lepas di mana sebelumnya tidak pernah terjadi. Jadi ini nanti lebih detail ada di halaman 33 sampai 35. Nah, tentunya data-data ini kita butuhkan ketika menghitung nilai severity rate. Ini ada contoh bagaimana kita menghitung severity rate dari kasus seperti ini. Misalnya suatu perusahaan itu memiliki 1.000 tenaga kerja. Kemudian dalam satu minggu ada 50, kemudian ada 48 jam dalam setiap minggunya. Di situ tercatat juga lemburnya itu 17.500 jam. Tetapi ada ketidakhadiran mencapai 9.860. Dan menjadi catatan juga di tahun tersebut terdapat 13 korban kecelakaan. Rinciannya cederanya ada 3 orang amputasi tangan ujung jari kelingking, kemudian 1 orang amputasi kaki ruas tengah jari manis, ada 6 orang luka ringan dengan waktu penyembuhan 1 hari, dan juga ada 3 orang luka ringan dengan waktu penyembuhan 3 hari. Nah, kalau kita menggunakan rumus severity rate, pertama kita tentu akan menghitung berapa sih jumlah berapa jumlah hilang waktu kerja ya. Kita bisa lihat dengan menggunakan tabel di slide yang tadi sebelumnya. Untuk amputasi tangan ujung jari kelingking, kalau kita lihat dianggapnya 50 ya, 50 hilang waktu kerja kalau dari tabel tersebut. Sehingga kalau kita kalikan dengan 3 orang, sehingga totalnya 150. Begitupun dengan cara yang sama, ketika kita menghitung hilang waktu kerja untuk kondisi yang lain, catat yang lain, ini kita mengambil reference dari tabel yang ada. Sehingga totalnya kalau kita hitung adalah jumlahnya 285 hari total hilang waktu kerja. Nah, sekarang bagaimana menghitung SR-nya? Sebelum menghitung SR, kita menghitung jumlah jam kerja dulu. Tadi ada 1.000 tenaga kerja dikali 50 kali 48, ditambah selisih antara jumlah lembur dikurangi jumlah yang ketidakhadiran, sehingga akan diperoleh total jumlah jam kerjanya itu adalah 2.407.640. Nah, dari situ baru kita bisa menghitung nilai SR-nya dengan menggunakan rumus berikut ini. Jadi 285 ini jumlah hari hilangnya dikali 1 juta dibagi 2407, sehingga nilai SR-nya adalah 118,37. Ini menunjukkan semakin tingginya nilai tersebut, ya tentunya jumlah korbannya itu tingkat keparahannya akan semakin tinggi ya.
Bayangkan misalnya FR-nya besar, FR-nya tinggi dan SR-nya tinggi, sudah semakin sering, semakin parah juga tingkat kecelakaannya. Kalau misalnya FR-nya rendah, SR-nya tinggi, itu menunjukkan jumlah tingkat kecelakaan memang relatif rendah, tetapi tingkat keparahannya tinggi. Atau sebaliknya, misalnya nilai FR-nya tinggi, SR-nya rendah, itu menunjukkan bahwa semakin sering terjadi kecelakaan, tetapi tingkat keparahannya rendah. Yang baik tentunya nilai FR dan SR-nya rendah. Artinya atau bahkan yang kita harapkan bersama memang zero accident. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kalau kita tadi berbicara tentang keselamatan pertambangan, sekarang kita berbicara tentang kesehatan. Ini tentunya kaitannya juga dengan lingkungan kerja kita. Ini ada 2 indikator dalam mengukur kinerja kesehatan. Yang pertama adalah leading, itu berbicara tentang pengukuran di kemudian, ya, ataupun lagging indikator itu berbicara tentang performance kita di sebelumnya. Kalau leading indikator ini merupakan pengukuran terhadap segala upaya yang sudah dilakukan dalam pengelolaan kesehatan kerja berupa realisasi pelaksanaan program kesehatan kerja pertambangan. Maksudnya di sini adalah ada program-program kesehatan yang memang sudah dibuat oleh perusahaan, kemudian seberapa jauh implementasi dari program tersebut. Nah, ini adalah proses-proses bagaimana kita menghitung kinerja yang berkaitan dengan kesehatan. Program kesehatan ini contohnya adalah misalnya pemeriksaan kesehatan awal yang dilakukan perusahaan, misalnya katakanlah untuk 100 orang pegawai, kemudian realisasinya berapa orang. Atau program lainnya, misalnya program kesehatan berkala, khusus, ataupun akhir. Kemudian pemeriksaan penyakit akibat kerja, ataupun penyediaan obat-obatan. Misalnya katakanlah penyediaan obat-obatan membutuhkan biaya, misalnya katakanlah 100 miliar, misalnya. Kemudian berapa target pencapaian relasi penyediaan obat-obat tersebut. Itu bisa kita ukur, itu menunjukkan kinerja kesehatan kita sudah sejauh mana ya kalau kita berbicara tentang leading indikator. Nah, satu lagi adalah indikator yang berbicara tentang menganalisis yang program performance kita di sebelumnya yang sudah terjadi gitu ya. Analyze past performance. Jadi ini mengukur tentang pengelolaan kesehatan kerja yang berupa statistik. Jadi kalau kita berbicara, kalau tadi kecelakaan itu berbicara tentang FR dan SR, ini kalau di dalam kesehatan itu kita berbicara tentang ada 5 statistik kesehatan kerja. Ini ya Bapak dan Ibu bisa lihat di halaman 52 dan 54 ya. Ada yang namanya rasio kelayakan kerja, kemudian angka kesakitan kasar, kemudian tingkat kekerapan kesakitan, tingkat keparahan penyakit berdasarkan absensi dan penyakit akibat kerja. Nah, apa sih sebenarnya rasio kelayakan kerja? Ini ada rumusnya juga ya dalam menghitung rasio kelayakan kerja. Ini kalau kita lihat di sini, rasio kelayakan kerja itu bisa dihitung dengan cara menghitung jumlah pekerja yang layak bekerja berdasarkan pemeriksaan. Ini tentunya berdasarkan rekomendasi dari dokter kesehatan ya. Kemudian dibagi jumlah pekerja tadi dikali 100%. Berapa persen pekerja tersebut yang layak di perusahaan tersebut. Ini hitungannya adalah bagaimana kita menghitung rasionya. Kemudian berikutnya adalah yang berkaitan dengan angka kesakitan kasar atau crude morbidity rate. Ini rumusnya adalah, atau CMR ya, rumusnya adalah jumlah pekerja yang sakit karena penyakit tidak termasuk kecelakaan. Nah, ini di luar kecelakaan. Dibagi jumlah pekerja tadi di dalam satu perusahaan itu berapa orang, dikali 100%. Ini rumus untuk menentukan angka kesakitan kasar. Kemudian ada namanya nilai tingkat kekerapan kesakitan. Ini rumusnya adalah jumlah pekerja yang sakit karena penyakit, tetapi tidak termasuk kecelakaan, dibagi jumlah jam kerja kumulatif, jadi jumlah total jam pekerja dikali 1 juta. Kemudian ini nilai berikutnya adalah tingkat keparahan penyakit atau spell severity rate. SSR ini rumusnya adalah jumlah absensi karena sakit, tidak termasuk kecelakaan, ataupun hari kerja hilang karena sakit. Jadi intinya adalah ini
kerja hilang itu karena sakit dibagi jumlah spell. Apa itu spell? Spell itu dihitung berdasarkan satu periode. Sebagai contoh nih, kalau kita lihat poin A, kalau misalnya satu orang pekerja mengalami sakit selama 10 hari ya, berturut-turut tidak terputus, itu dianggapnya satu spell. Maupun misalnya orang yang misalnya katakanlah 20 hari berturut-turut, 5 hari berturut-turut, itu tetap dihitung sebagai satu spell. Tetapi kalau kita lihat di poin B, misalnya ada satu orang pekerja nih, tidak masuk 5 hari, kemudian dia bekerja kembali, setelah bekerja kembali beberapa hari kemudian, pada hari berikutnya dia tidak kembali bekerja karena sakit selama 3 hari. Nah, kita lihat itu bisa dihitung satu spell atau dua spell. Kalau dihitung dua spell, misalnya dokter menyatakan ketidakhadiran yang kedua itu tidak terkait dengan penyakit yang sebelumnya, itu kita hitung dua spell. Tapi kalau misalnya ketidakhadiran yang pertama itu berlanjut karena ketidakhadiran yang kedua itu berlanjut karena ketidakhadiran yang pertama, itu dihitung sebagai satu spell. Jadi itu perbedaannya. Kemudian berikutnya adalah nilai tingkat keparahan penyakit berdasarkan absensi. Ini rumusnya atau EASR ini jumlah absensi karena sakit, tetapi tidak termasuk kecelakaan ya, dibagi jumlah jam kerja kumulatif dikali 1 juta. Ini untuk menghitung ASR. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menghitung frekuensi rate penyakit akibat kerja. Berbeda dengan tadi frekuensi rate dari kecelakaan ya, kasus kecelakaan, kalau ini penyakit akibat kerja. Rumusnya adalah jumlah kasus PAK dibagi jumlah tenaga kerja dikali 1 juta. Jadi itulah untuk beberapa statistik yang kaitannya dengan kesehatan kerja. Nah, ini juga yang tidak kalah penting adalah kalau Bapak dan Ibu nih pernah melihat buku ya, buku dari Jack B. Rivel tahun 95, di bukunya yang berjudul Safety Training Methods, Practical Solution for the Next Millennium, ada namanya nilai safety score atau STS. Ini digunakan sebagai salah satu cara untuk mengukur tingkat perubahan pengolahan K3. Biasanya kan perusahaan itu punya program-program K3. Nah, bagaimana program K3 itu dinilai berarti membaik ataupun buruk ya? Tentu ada penilaiannya, ada rumusnya. Nah, ini merupakan salah satu rumus yang bisa digunakan. Program K3 itu yang sudah dijalankan di perusahaan itu sebenarnya sudah efektif atau belum. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Tentunya kita membutuhkan juga data nilai FR. Kalau kita lihat di sini nilai safety score itu FR tahun yang X dikurangi FR tahun X-1 dibagi akar dari FR tahun X-1 dibagi jam kerja tahun X dibagi 1000. Bingung ya kalau ini rumus ini Pak, nanti saya kasih contoh. Nah, kalau hasilnya itu lebih dari 2, itu menunjukkan bahwa lebih dari sama dengan 2, itu menunjukkan bahwa program K3 kita dinilai buruk. Kalau nilai STS-nya antara -2 sampai +2, itu program pengendaliannya itu masih dikatakan tidak berarti. Dan kalau yang paling baik adalah ketika nilai STS-nya itu kurang dari sama dengan -2, program pengendalian K3 membaik. Jadi kalau misalnya kita lihat dari contoh kasus seperti ini, Pak, kita menghitung bagaimana program K3 di perusahaan tersebut, apakah memburuk, tidak berarti, ataupun sudah baik. Dari data di sini terlihat bahwa perusahaan itu memiliki 350 tenaga kerja pada tahun 2019. Menurun 50 pegawai dari tahun sebelumnya. Jadi artinya kan tahun sebelumnya 2018 ada 400 orang. Kemudian di dalam 1 tahun itu ada 50 minggu dan 48 jam kerja. Nah, pada tahun 2019 tercatat jam lembur sebanyak 20.000 jam dan jam absennya mencapai 60.000 jam. Sedangkan pada tahun sebelumnya, tahun 2018 berarti ya, tercatat lembur sebanyak 22.000 jam dan ketidakhadirannya 55.000 jam. Sepanjang 2019 terdapat 60 korban kecelakaan. Hal ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya ataupun tahun 2018 yang mencapai 77 korban kecelakaan. Nah, kita lihat bagaimana tingkat perubahan kinerja ketiga perusahaan tersebut dari tahun 2018 ke 2019. Apakah memburuk, tidak berarti, ataupun membaik.
dengan menggunakan safety score kita bisa menilai kinerja ataupun program K3 tersebut ya Pak ya, Bapak Ibu. Kita hitung dulu jumlah jam kerja tahun 2018 kan 400 ya, dikali 50 kali 48 ditambah tadi kita berbicara jam lembur 22.000 jam, absensinya 55.000. Berarti ini kalau misalnya terhalang oleh tampilan ini video bisa di-hide Pak ya, atau dipindah-pindah. Kemudian di tahun 2019 jumlah jam kerjanya kan kita bisa hitung 350 dikali 50 kali 48 ditambah selisih dari jam lembur dikurangi jam ketidakhadiran sehingga kita total 800.000 jam. Nah, setelah itu kita nilai frekuensi rate. FR 2018 kan berarti 77, tadi ada 77 korban dikali 1 juta dibagi 927 berarti 83,06. FR 2019 ini hanya sekedar kasus saja Pak ya. Kasus soal. Jadi artinya ini fiktif. Ini hanya untuk memudah memahami penggunaan rumus FR, SR maupun safety score. Kemudian karena kalau nilai 80 sekian itu 70 itu udah sangat parah ya perusahaan tersebut. Kemudian ya FR 2019-nya kita bisa hitung 60 dikali 1 juta dibagi 800.000 artinya nilainya akan nilai FR-nya adalah 75. Nah, sekarang bagaimana nilai STS-nya safety score dengan menggunakan rumus ini? Dengan menggunakan rumus tadi artinya kita bisa menghitung FR tahun X berarti di tahun 2019 75 dikurangi FR di tahun X-1 ataupun tahun 2018 83,6 dibagi FR tahun X-1 kan 83,6 dibagi jam kerja tahun X tahun 2019 800.000 dibagi 1 juta. Itu nanti akan muncul minus 0,79. Kalau dari tadi penilaian tadi kan kalau antara minus 2 sampai 2 berarti tidak membaik ya. Artinya tidak memberikan dampak yang signifikan sehingga bisa dikatakan program K3 ya selama periode tahun 2018 ke 2019 tidak memberikan dampak terhadap pengurangan kecelakaan. Jadi ini kita bisa menghitung, mengukur kinerja program K3 itu dengan menggunakan rumus ini. Jadi itu Pak ya. Kemudian ini kalau kita berbicara tentang kecelakaan tambang juga ini mungkin saya akan skip saja, tetapi ini untuk menunjukkan bahwa tingkat perubahan pengelolaan keselamatan pertambangan tidak bisa hanya dilihat dari tingkat FR dan SR saja. Tadi seperti tadi ya, kita bisa menggunakan rumus safety score. Kemudian berikutnya adalah, nah kalau kita lihat kan dari grafik ini memang target dari Direktur Jenderal Minerba itu kalau tidak salah FR-nya itu tidak melebihi nilai 0,48. Kalau tidak salah 0,48 ya. Jadi artinya kalau nilai biru itu masih di bawah ambang batas. Tetapi ya tentunya kan namanya sebuah kerugian, kecelakaan, itu yang harus kita hindari, seberapapun nilai kecil apalagi besar. Kemudian ini setelah kita berbicara statistik, kita tentu akan berbicara tentang bagaimana melaporkan hasil investigasi, hasil terhadap kecelakaan ataupun kejadian berbahaya di pertambangan. Ini juga mungkin sempat diulas ya di materi sebelumnya, bahwa di Permen SDM nomor 7 tahun 2020 di pasal 82, laporan itu terdiri dari 3, ada namanya laporan berkala, bisa bulanan, triwulan, kemudian ada namanya laporan akhir atau tahun ataupun laporan tahunan, dan ada namanya laporan khusus. Nah, kalau kita bicara tentang laporan, pembagian laporan tadi, ini Bapak dan Ibu bisa lihat di halaman 25 ya di Permen Dikep Dirjen Minerba nomor 185. Laporan berkala ini ataupun bulanan ya, ini harus dilaporkan kurang dari 5 hari kalender setelah berakhirnya bulan. Jadi kalau misalnya sekarang bulan Juni, berarti tanggal 5 Juli ini harus sudah dilaporkan laporan berkalanya.
pemberitaan kecelakaannya tentunya kepada Kepala Inspektur Tambang dan maupun juga pemberitaan kejadian berbahaya. Kemudian kalau yang di triwulan, untuk laporan triwulan, ini dilaporkan kurang dari 30 hari kalender. Kalau misalnya katakan sekarang bulan Juli, berarti tanggal 30 Juli laporan triwulan tersebut harus sudah disampaikan. Ini laporan tersebut meliputi adanya daftar kecelakaan tambang, jumlah tenaga kerja, jumlah jam kerja, kemudian daftar kekerapan kecelakaan, FR, SR-nya, kemudian penghitungan biaya kecelakaan tambang, rekap kejadian berbahaya, kemudian daftar persediaan dan pemakaian bahan peledak, laporan persediaan dan pemakaian bahan cair, laporan persediaan dan pemakaian bahan berbahaya dan beracun, rencana dan realisasi program dan biaya keselamatan kerja. Kemudian ada juga namanya laporan triwulan keempat. Nah, laporan triwulan keempat ini hanya khusus berisi tentang daftar kompetensi tenaga kerja. Berikutnya adalah laporan akhir. Ini laporan akhir ini bersifat ya laporan tahunan dan paling lama 30 hari kalender tiap akhirnya tahun. Kemudian ada namanya laporan khusus. Ini tentunya dikatakan khusus ya disampaikan ketika terdapat kejadian ataupun kondisi tertentu, misalnya laporan pemberitaan awal kecelakaan atau laporan pemberitaan awal kejadian berbahaya. Laporan tentunya dapat disampaikan sesegera mungkin ya, sesaat setelah kejadian. Jadi kalau misalnya katakanlah misalnya kejadian di pagi hari jam 6 pagi, kalau disampaikannya jam 3 sore itu sudah terlalu lama ya. Karena sekarang kan zamannya serba ini ya, cepat ya. Nah, melalui internet juga bisa disampaikan, apalagi seperti halnya buku tambang sudah ada namanya buku tambang online. Kemudian berikutnya adalah ini format laporan ya. Kita bisa mengacu kepada Kepmen SDM nomor 1806. Format tentang kecelakaan tambang ada di halaman 809. Kejadian berbahaya, kemudian laporan khusus pemberitaan awal kecelakaan, pemberitahuan awal kejadian berbahaya, pemberitaan awal kejadian akibat penyakit, ataupun misalnya laporan khusus pemberitahuan awal penyakit akibat kerja. Ini nanti bisa menjadi referensi Bapak dan Ibu. Nah, ini beberapa contoh saja yang saya screenshot ya. Ini contoh bagaimana laporan pemberitahuan kecelakaan. Formatnya seperti ini. Jadi ada nama perusahaan, ini data korban, kemudian data kecelakaan kapan terjadi, kemudian kronologisnya seperti apa, penyebab langsungnya seperti apa, kemudian penyebab dasar kecelakaannya, kemudian kurang kendala manajemennya, akibat kecelakaan, perkiraan hari kerja hilang, kategori kecelakaan, pengolahan cederanya. Jadi ini dalam melakukan investigasi ini kita mengacu kepada teori domino ya, karena teori domino itu berbicara tentang penyebab langsung, penyebab dasar maupun kurangnya kendali manajemen. Kemudian berikutnya ini form checklist untuk menunjukkan ataupun memberikan informasi tentang bagian mana yang terluka, kemudian jenisnya seperti apa. Kemudian juga di sini berbicara tentang sumber kecelakaannya, kemudian tindakan koreksi. Kemudian ini dituliskan pada tanggal berapa didaftarkan di dalam buku daftar kecelakaan. Dan ini juga bentuk lain dari format laporan untuk kejadian berbahaya. Kurang lebih bersama, ada kronologisnya, ada penyebab langsungnya, kemudian juga ada penyebab dasar, kurangi kendala manajemen, dan sebagainya. Kemudian ini contoh format pemberitaan awal kecelakaan. Formatnya seperti ini. Berikutnya ini contoh format pemberitaan awal kejadian berbahaya dan pemberitaan awal kejadian akibat penyakit. Jadi ini bisa menjadikan acuannya dari Kepmen 1806 ini. Kemudian ini nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di bahan tayang untuk sebagai informasi. Kemudian berikutnya adalah, ini format laporan khusus. Formatnya, template-nya ada di Kepmen 1806 juga.
bentuknya nanti kita bisa merefer dari sini. Kemudian berikutnya adalah kita berbicara tentang studi kasus. Jadi studi ini untuk berbicara tugas yang akan Bapak dan Ibu lakukan. Jadi kalau kita lihat di LMS, itu ada namanya tugas materi ketiga, itu nanti Bapak dan Ibu dimohon untuk menganalisis kecelakaan ya, hanya berdasar kepada foto saja Pak. Jadi saya ingin melihat asumsi-asumsi ataupun kreativitas dari Bapak dan Ibu dalam membuat kronologi sebuah kecelakaan, kemudian juga dalam menganalisis penyebab langsung dasar maupun kurangnya kendali manajemen. Jadi di situ tugas yang mandiri itu artinya sendiri, personal. Formatnya memang dalam bentuk PowerPoint, cuma nanti mohon tidak dirubah formatnya. Jadi Bapak dan Ibu tinggal menuliskan saja di situ format template yang sudah saya berikan. Jadi di bahan PowerPoint Bapak dan Ibu mencoba menganalisis sebuah kecelakaan hanya berdasarkan foto saja yang saya lampirkan di dalam file tersebut. Jadi bisa beragam nantinya. Menurut analisis Bapak dan Ibu mungkin akan berbeda, tetapi ini saya ingin melihat saja asumsi apa saja yang Bapak gunakan di dalam melakukan analisis hanya dari sekedar sebuah foto. Ada satu lagi nanti kalau Bapak lihat di LMS itu tugas praktek kerja ya. Nah itu praktek kerja itu nanti ada kronologis peristiwa. Jadi nanti itu yang diharapkan dikerjakan secara berkelompok. Kalau satu kelompok mungkin akhirnya kalau kita bagi 3 akan menjadi per kelompok itu 5 orang. Nanti saya sudah menyediakan template PowerPoint maupun formulir dalam bentuk Excel. Nanti diharapkan di hari Rabu itu pagi hari kita evaluasi tugas-tugas yang sudah Bapak kerjakan. Setelah itu nanti diberikan waktu Bapak dan Ibu untuk dalam setiap kelompoknya untuk melakukan diskusi secara online ya, mungkin via Zoom. Baru nanti di siang harinya setiap kelompok itu mempresentasikan hasil investigasi. Nah ini sekilas saja karena mungkin tadi pagi sudah materinya ya. Jadi ini beberapa tahapan teori domino ya. Mungkin ini saya skip saja karena materinya mungkin sudah disampaikan panjang lebar di tadi pagi. Ini sebenarnya sekedar refreshing. Kemudian ini juga yang perlu diingat kembali bahwa yang paling penting adalah data yang 4P tersebut, dari mulai posisi, people, part, dan paper. Kemudian bagaimana kita melakukan wawancara dengan menggunakan teknik 4W dan H, artinya dalam mengumpulkan data siapa yang terlibat, apa, material apa, kemudian peralatan, kemudian kapan terjadinya, di mana, kemudian bagaimana itu bisa terjadi. Ini sebagai tool saja untuk membantu menggali informasi yang kita butuhkan dari saksi langsung ataupun tidak langsung. Ada juga metode lainnya, why. Jadi artinya untuk menjawab apa yang terjadi dan mengapa yang terjadi, mengapa itu terjadi, dan siapa yang terlibat di situ. Ini contohnya gini, kalau misalnya ini hanya contoh sederhana, kalau kita lihat foto ini, ketika terjadinya sebuah kecelakaan, katakanlah terjatuh orang tersebut, mungkin kalau hanya sekedar melihat ya, analisisnya akan berbeda ketika melakukan investigasi secara menyeluruh. Kita akan bisa menemukan pokok masalah, kemudian kita bisa menentukan rekomendasi supaya tidak terjadi lagi. Nah, kalau kita lihat dari kita amati foto ini dengan menggunakan metode 5Y, ini adalah sebagai salah satu tools membuat supaya kita lebih banyak menggali informasi dari apakah itu saksi langsung ataupun saksi tidak langsung. Pertanyaan ini bisa beragam. Misalnya, mengapa bisa sampai terjatuh? Mungkin karena rangkaian scaffolding-nya runtuh atau ambruk. Kemudian mengapa bisa terjadi ya? Yang pertama jawabannya bisa beragam. Kemudian pertanyaan juga bisa beragam mengapa itu terjadi, why-nya itu. Kemudian why yang keduanya, mengapa korban tidak tahu jika tidak disusun dengan benar. Terus why yang
W berikutnya adalah who, siapa yang bertugas untuk memeriksa. Terus mengapa pengawas bengkel dan konstruksi tidak memeriksa? Terus mengapa korban tidak memeriksa sebelumnya? Mengapa tidak ada pelatihan? Nah, ini metode ini untuk membantu kita dalam menggali informasi tentang sebuah insiden. Jadi ini hanya alat bantu saja, 4W, 1H, termasuk metode 5W ini. Nah, kalau kita lihat dari foto tadi kan, kalau melakukan investigasi kan tentunya dari kanan ke kiri ya. Katakanlah kerugiannya itu patah kaki ataupun gegar otak. Kemudian kejadiannya karena operator tersebut terjatuh dari ketinggian 4 meter. Kalau kita lihat langsung, kita analisis penyebab langsungnya ternyata ada KTA dan TTA, di mana TTA-nya itu tidak menggunakan APD, tidak menggunakan body harness, kemudian KTA-nya adalah alat scaffolding yang tidak dirangkai sesuai dengan prosedur, alat scaffolding dalam kondisi rusak, kemudian yang menyebabkan itu adalah ada penyebab dasarnya, ada namanya faktor pribadi dan pekerjaan. Kalau pribadi itu adalah pengetahuan seputar safety kurang memadai, kemudian pengetahuan seputar penggunaan scaffolding kurang memadai, ataupun dari faktor pekerjaannya, kurangnya pengawasan. Nah, ini akibatnya dari lemahnya pengendalian, misalnya tidak ada SOP, kemudian tidak adanya pelatihan. Nah, ini analisis dari kecelakaan yang menggunakan teori domino. Mungkin di pagi hari juga sudah diberikan cara bagaimana menganalisis dengan SCAT ya, dengan metode tersebut ya. Systematic cost analysis teknik ya, itu juga bisa digunakan juga. Kemudian sehingga dari hasil analisis tersebut ini kita memberikan rekomendasi, misalnya melengkapi seluruh operator dengan menggunakan APD, memperbaiki peralatan scaffolding, membuat SOP, membuat JSA, melakukan pelatihan teknis operator scaffolding, kemudian yang paling tidak kalah pentingnya adalah bagaimana melakukan monitoring. Nah, ini contoh-contoh bentuk rekomendasi tindakan. Tentunya dari rekomendasi tersebut harus memperhatikan aspek-aspek yang kalau kita sebut mungkin SMART ya, spesifik, sudah jelas ya spesifik. Jadi maksudnya di sini adalah misalnya rekomendasinya adalah melakukan pelatihan. Nah, pelatihan apa dulu? Nah, di sini adalah pelatihan manajemen dan operator scaffolding. Jadi harus spesifik. Kemudian measurable, jadi terukur, yang bisa diukur apa namanya itu rekomendasi yang kita lakukan. Kemudian seperti ini, ada batas waktunya. Misalnya kita due date-nya misalnya memperbaiki atau membuat SOP, itu ada terukurnya. Jadi ada batas waktu, misalnya tanggal 30 Juni ini harus sudah dibuat. Terus achievable, artinya mudah diimplementasikan. Jadi biasanya misalnya ada kasus-kasus besar yang membutuhkan misalnya perbaikan cukup tinggi ya. Ya tentunya harus diperhatikan juga apakah memang rekomendasi kita bisa tercapai atau tidak. Kemudian reasonable, memang memiliki alasan mengapa kita harus melakukan perbaikan ini. Dan timely, ya tepat waktu, artinya apa yang sudah kita rencanakan diharapkan tepat waktu untuk bisa diimplementasikan. Jadi itu contoh saja bagaimana strategi kita di dalam melakukan investigasi dengan memperhatikan aspek SMART tadi. Nah, ini jadi ini kalau Bapak lihat ya, ini ada di foto ini ada di dalam tugas 3 ya Pak. Nah, di LMS itu ada di tugas 3 dalam bentuk PowerPoint. Nah, memang saya hanya memberikan gambar saja Pak, tapi dari gambar ini nanti Bapak dan Ibu silakan langsung menuliskan saja nanti setelah acara pembelajaran ini berakhir ya, di sore hari ataupun di mana waktu Bapak nyaman gitu ya, membuat investigasi kecelakaan dari hanya sebuah foto ini. Formatnya nanti mohon tidak dirubah, tetap di PowerPoint. Ini Bapak dan Ibu tinggal memasukkan hasil analisisnya di dalam PowerPoint yang sudah template-nya yang sudah saya buat. Jadi itu kemudian nanti Bapak di situ menentukan penyebab kecelakaan, akhirnya bisa memberikan rekomendasi. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah yang poin kelima, bagaimana aspek SMART ini harus Bapak pertimbangkan. Nah, mungkin itu saja Pak ya. Ini beberapa referensi
yang nanti mungkin bisa dijadikan acuan. Nah, mungkin itu saja Bapak dan Ibu ya. Tugas yang ini ya, tugas yang di LMS ada tugas 3. Silakan Bapak nanti kerjakan, kemudian nanti di-upload. Nanti yang tugas yang kelompok berbeda lagi, Pak. Jadi tugas yang kelompok ada di folder praktik kerja. Nah, mungkin nanti setelah materi ini, sebelum kita beralih ke LMS, kita akan membagi kelompok. Mungkin itu saja, Pak, Bapak dan Ibu. Barangkali silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Mau tanya terkait tugas, Pak. Ya, silakan. Berarti dari yang gambar itu kita hanya mengisi form yang ada di slide ketiga dan 4 aja ya, Pak? Sebentar, saya agak Untuk lupa. soal pertama. Sebentar, saya sambil buka. Slide ketiga. Ya, slide ketiga dan keempat. Oh, iya. Termasuk nanti Bapak ngerjakan juga yang di slide kelima ya. Statistik. Ya, Ya, statistik. Itu aja. Nanti Bapak tinggal langsung dikerjakan di file ini PowerPoint, tidak perlu dirubah ke PDF atau apa, langsung di-upload aja. Masih, Pak. Ya. File PowerPoint-nya yang halaman ini Pak, yang halaman 36 sampai 40 berapa ini? 40. Oh, ini Pak, yang kalau tugas beda lagi, nanti Bapak ambil download yang tugas materi ketiga, Pak. Di situ PowerPoint-nya bentuknya juga. Nanti di situ Bapak tinggal mengerjakannya di slide yang ketiga, keempat, dan kemudian yang keenam mungkin. Karena slide kelima kan soal. Pak Revi. Ya, silakan Pak. Pak Revi, saya lihat di soalnya ada perhitungan FRSR Pak ya. Iya. Nah kalau di PowerPoint kita nambahkan slide baru nggak masalah Pak ya? Karena nggak apa-apa. nanti dipisahkan FR 2018 sama SR 2018. Iya, nggak apa-apa. Kemudian yang untuk ini hari hilangnya kita ngikuti yang di dalam kurung aja Pak ya? Nggak perlu ngitung lagi kan Pak ya? Kayak contohnya 15 orang cedera ringan. Oh iya iya. 75 hari kerja hari hilang. Oh iya boleh. Nggak boleh Pak ya? Ngikutin itu aja ya? Boleh. Oh iya Pak, siap Pak. Ya, jadi itu apa? Jadi Bapak dan Ibu mengalukan analisis hanya dari sebuah foto saja, Pak. Iya. Iya. Pak Revi izin tanya slide yang nomor 2, studi kasus investigasi kecelakaan berdasarkan foto, iya. itu berbeda ya dengan slide nomor 3. Itu pertanyaan yang berbeda ya? Slide nomor? Slide nomor 2 dengan slide nomor 3 itu pertanyaan yang berbeda berarti ya? Enggak, nomor 3 itu yang maksudnya ada nama terodomino itu ya? Maksudnya? Bukan? Kalau yang slide nomor 2 itu yang berdasarkan foto, slide yang nomor 3 itu mulai dari losses, accident, direct cause, basic cause dengan lack of control. Nah itu nanti dari foto itu Ibu ini menulis pertama kerugiannya apa, ditulis di kolom yang sudah disediakan, kemudian nanti dari situ yang menurut asumsi Ibu itu kenapa itu kejadian kecelakaan seperti apa. Nanti bisa diketik di apa namanya itu kolom yang insiden itu ya. Kemudian kira-kira menurut Ibu itu penyebab langsungnya apa dari tindakan tidak aman ataupun kondisi tidak aman. Ini hanya asumsi, nanti asumsi yang menurut Ibu sendiri gitu ya. Tentu nanti tiap peserta akan berbeda. Tapi silakan saja dituliskan menurut asumsi Ibu, misalnya kejadian itu karena penyebab langsungnya karena tindakan amannya apa, tindakan tidak amannya apa, kemudian kondisi tidak amannya apa. Jadi ini kolom-kolom ini sudah disediakan, tinggal diketik saja nanti di situ. Sudah bisa dipahami Bu Catur? Iya Pak, paham. Lalu yang slide nomor 4 mengenai rekomendasi tindakan perbaikan dan pengendalian, itu ada kolom dari 1 hingga 5. Itu apakah berdasarkan fotonya juga atau? Ya, jadi nanti dari slide ketiga, dari hasil slide ketiga analisis investigasi, nanti Ibu tuangkan perbaikannya di slide yang keempat. Ini nomor ini diabaikan, apakah itu rekomendasinya cuma 2, 3, atau bahkan lebih dari 5, silakan. Jadi nanti dituliskan di sini, di apa
kolom rekomendasi tindakan perbaikannya apa. Jadi dari berlanjut sebenarnya dari slide ketiga ini, dari analisis Ibu ini, nanti rekomendasinya apa? Bisa dituliskan di slide yang halaman keempat. Oke, siap Pak. Terima kasih. Ya. Kalau yang slide kelima ini berbeda kasus ya, ini hanya contoh menghitung FR dan SR saja. Kemudian menghitung STS ya, nilai nomor 3, itu aja. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya terkait materi atau terkait tugasnya sebelum nanti masuk untuk teknis Mungkin pembagian tugasnya. Sekarang bisa dibagi kelompoknya ya. Jadi sebenarnya kelompok ini dibagi untuk nanti tugas yang praktik kerja, Pak. Itu bisa dikerjakan mungkin bisa besok lah. Besok pagi kan kita memberikan waktu sekitar jam 9 sampai jam 12. Jadi nanti fleksibel saja, nanti tiap kelompok diskusinya secara online seperti apa, tetapi nanti jam 1-nya itu setiap kelompok presentasi. Jadi mungkin Pak Majid sambil menunggu pertanyaan kalau ada ya, ini dibagi kelompoknya seperti apa ya? Ya, baik. Silakan Pak. Oke, mungkin bisa dibagi aja Pak kelompoknya biar nanti di-share di grupnya, jadi bisa sudah saling ini ya, diskusi ya untuk terkait tugas kelompoknya. Besok kan setelah review tugas ya Pak, mereka langsung dibagi berdasarkan kelompoknya. Ya, jadi besok pagi itu ya, jadi besok pagi itu jam 8 sampai sekitar jam 9-an itu mereview tugas-tugas yang sudah Bapak kerjakan, yang tugas 1, 2, dan 3. Nah, setelah itu Bapak diberikan waktu 3 jam, kurang lebih 3 jam untuk berdiskusi secara kelompok untuk mengerjakan tugas praktik kerja. Praktik kerja itu nanti bisa di-download, Pak. Ada kasus, kemudian nanti Bapak dan Ibu membuat laporannya, ada formulir Excel, kemudian juga ada bahan presentasi yang tinggal Bapak dan Ibu masukkan saja template ke template tersebut. Mohon maaf, Pak Revi, mau nanya. Pak Mus, silakan. Ini yang di Gisel ini kan baru tugas mandiri ya, Pak? Iya. Iya, berarti yang tadi dijelaskan, yang ada slide PPT itu ya, Pak? Iya. Yang sampai jam 9 nanti malam gitu? Ya, betul, yang tugas mandiri, ya. Saya kurang tahu apakah jam 9 sampai jam 10 malam, tapi itu yang tugas mandiri personal maksudnya, bukan tugas kelompok. Ya, terus berarti tugas praktik kerjanya besok baru dibuka? Kurang tahu Pak Majid, apakah bisa dibuka malam ini atau besok pagi saja? Kalau bisa besok dibuka hari ini, jadi udah tahu kelompoknya kan enak Pak. Takutnya waktu 3 jam itu tidak mencukupi nantinya. Oh iya, boleh aja sih, saya nggak apa-apa. Jadi artinya setuju aja kalau misalnya nanti tim IT boleh merubah ya, bisa mengaksesnya di hari ini gitu. Jadi tetap aja nanti diskusinya besok gitu ya, besok pagi lah. Iya. Cuman mungkin maksudnya masing-masing sudah membaca kasusnya gitu ya Pak ya? Iya, betul ya, gitu Pak maksudnya. Mungkin nanti kita kan review dulu Pak. Ya. Takut pasti bagi nggak mencukupi waktunya untuk melakukan itu. Oke, nanti mungkin saya minta ke tim IT ya, jam 5 sore mungkin udah bisa diakses. Nanti bisa di open Pak, nanti kita coba open untuk biar malamnya peserta masing-masing baca kasusnya, nanti baru diskusinya di besok pagi gitu. Besoknya, iya. Oke. Izin menambahkan Pak. Iya, silakan. Itu yang praktik kerja sudah bisa di download sebenarnya. Ini menyangkut pertanyaan Pak Mus tadi. Oh gitu, udah bisa di download dan sudah bisa dibuka. Oh ya, terima kasih informasinya. Ya, ternyata udah bisa di ini ya, boleh Bapak dan Ibu. Pak Mus katanya sudah bisa di download ya. Jadi di praktik kerja mungkin di refresh ya websitenya itu, nanti bisa di download, masing-masing bisa membaca. Kemudian nanti diskusi kelompoknya sih besok pagi.
Oh, iya. Ada lagi? Ya Pak, besok kan ada tugas per kelompok ya Pak yang harus di-upload perwakilan kelompok dan ada juga yang masing-masing peserta harus mengupload Pak ya, yang tugas Kalau yang tugas gitu ya Pak. Ya, tugas sebaiknya gini Pak, jadi tetap mengupload ya. Yang pertama tentu tugas materi 3 yang masing-masing harus diupload. Yang satu lagi adalah tugas kelompok. Meskipun nanti bahan tayangnya sama dengan satu kelompoknya, nggak apa-apa di masing-masing tetap mengupload. Kalau materi 2 sekalian dikerjakan nggak Pak? Yang materi 2 yang mana Pak? Oh, yang kan ada di atas tadi pagi. Materi 2 itu. Oh iya. Di mana Pak? Tugas yang tadi pagi, tugas materi 2. Materi 2 yang tugas hari pagi, Pak. Oh, jadi sekalian juga ya, nanti jam 9 untuk yang lainnya ya? Iya, Pak. Ya, oke. Nanti di hari besok itu Pak, kita diskusi saling memberikan masukan tentang hasil analisis masing-masing tiap kelompok. Kalau misalnya ada data-data di dalam praktik kerja itu yang kurang, nanti Bapak bisa mengasumsikan saja Pak. Misalnya gini, ya misalnya data-data yang Bapak dapatkan, misalnya SOP tentang apa, JSA tentang apa. Nah itu kan memang di data mungkin tidak ada Pak, tapi asumsi saja, wow Bapak sudah mendapatkan JSA tentang ini, gitu. Sebagai contoh saja. Iya, karena itu ada tiang itu mungkin jadiin sesuatu itu Pak. Ada tiang yang kena itu kena sesuatu itu situ. Ya. Ya. Nanti juga Bapak membuat sketsa ya. Sketsa mungkin kalau bebas sih Pak mau membuat sketsa di dalam bahan tayang. Apakah misalnya Bapak gambar di kertas kemudian difoto ditampilkan di PowerPoint atau misalnya menggunakan software misalnya gambar gitu, silakan. Yang ini aja fleksibel aja lah. Oke Pak, terima kasih. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan sebelum dibagi kelompoknya ya Pak? Pembagian kelompoknya Pak Revi? Saya serahin ke panitia saja Pak Majid. Yang jelas mungkin dalam satu kelompok itu bervariasi ya, ada dari mana gitu. Jadi kalau bisa pembagian kelompoknya sore ini juga udah ini biar ada persiapan mereka. Siap, nanti kita langsung share di grupnya Pak ya, kelompoknya kita bagi 3 kelompok Pak ya nanti. 3 kelompok. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin didiskusikan lagi? Kalau ya dengan berdiskusi kelompok ya kita berharap ya, ya dengan adanya diskusi kelompok itu bagus Pak. Jadi mungkin semakin dekat kenal ya Pak. Jadi bukan hanya satu arah, tetapi kan kita jadi semakin kenal lah. Silakan, ada yang mau ditanyakan Pak? Ini Pak, yang untuk tugas 2, materi 2 tadi pelaksanaan investigasi, saya lihat di Gisel ini sudah due date-nya udah lewat 2 jam yang lalu. Oh. Itu masih bisa sekali nanti malam dikirim bisa Pak ya? Soalnya tadi di saya Raisanya tuh bermasalah. Oh gitu, ya bisa sih. Cuma nanti abaikan aja. Biasanya ada tertulis terlambat berapa jam. Iya. Nggak apa-apa. Di upload saja. Oke, terima kasih Pak. Iya. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin terkait materi tadi. Pak Revi. Silakan. Ya, silakan Pak. Terkait tugas juga Pak. Iya. Ini yang tugas pribadi. Ini kan nanti ada perhitungan STS Pak ya. Iya. Untuk rumus STS ini kan ada yang tidak bisa ditulis via PowerPoint ya. Iya, itu nggak apa-apa. Saya capture crop dari Excel aja Pak ya. Nggak apa-apa. Karena kalau menulis di PowerPoint agak susah sih Pak. Lama juga. Iya, nggak apa-apa. Kalau yang di FRSR sih bisa Pak. Cuma yang di STS-nya karena nanti ada dalam kurung dan yang lainnya apa? Iya.
pangkat kita agak susah sih kalau dari simbol Pak. di PowerPoint. Ya, itu aja Pak. Ya, nggak apa-apa Pak. Ini yang penting kan hasil penilaiannya berapa gitu. Ada lagi mungkin atau mau beralih saja ke LMS? Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut di LMS ya. Jadi kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan lagi baru teringat setelah kita selesai di room ini bisa ditanyakan di chat LMS ya Bapak Ibu. Sambil juga Bapak Ibu silakan untuk mengerjakan tugasnya ya, tugas 2 dan tugas 3 yang tugas mandiri. Terkait pembagian kelompok nanti sebentar kita akan bagi kelompoknya, nanti kita akan share ke grup WA-nya ya Bapak. Sepertinya mungkin dilanjut ke LMS Pak Majid. Baik Bapak Ibu, cukup ya Bapak Ibu ya. Pak Supali, bagaimana Pak Supali? Cukup Pak, banyak tugas ini perlu kita kejar kelihatannya. Ada request khusus kayaknya tuh kelompoknya Pak ya, tapi itu hak prerogatif panitia kayaknya Pak ya. Ya, mohon maaf ya Bapak, nanti kita akan diskusikan dengan pengajar dengan tim IT terkait pembagian kelompoknya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Mungkin sebelum kita tutup sesi ini dari bagian evaluasi, Bu Afni silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih Pak Majid. Mohon izin Pak Revi, Ibu Leni, mohon izin. Selamat siang Bapak Ibu, masih semangat? Bapak Ibu semua masih semangat semuanya ya Bapak Ibu ya? Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan saya Afni dari Sebidang Evaluasi. Saya ingin menanyakan, masih adakah kesulitan Bapak Ibu untuk pengisian kuesioner evaluasinya? Apa masih ada? Sudah pada mengisi Bapak Ibu? Soalnya masih ada yang belum mengisi penilaian evaluasinya di LMS. Oke, kalau sudah bisa kasih reaksi jarinya dong Bapak Ibu. Jika tidak ada kesulitan, tapi jika ada kesulitan Bapak Ibu, oke, Mbak Malisa terima kasih. Bapak Wahyu, aman? Pak Suparli, oke, terima kasih Bapak, oke, terima kasih. Baik, saya mengingatkan kembali, jika ada Bapak Ibu yang belum mengisi untuk penilaian evaluasi di akhir sesi nanti, yang untuk Pak Revi, jangan lupa untuk mengisi ya Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menyalakan video dalam pembelajaran ini. Jika ada masukan atau yang lainnya, nanti bisa di akhir kegiatan diklat ini ada evaluasi akhir dan SKM-nya bisa diisi di kolom komentarnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Majid. Baik, terima kasih Bu Afni. Baik, Bapak Ibu, mohon kerjasamanya ya Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner yang sudah disampaikan oleh panitia ya, untuk perbaikan masukan kami ke depannya dalam menyelenggarakan diklat-diklat terkait pengembangan SDM di sektor geologi mineral dan batubara. Mohon ditulis saja Bapak Ibu di kuisnya, itu akan menjadi dokumen kami dan insya Allah akan ditindaklanjuti oleh bagian evaluasi nanti untuk perbaikan kami ke depan. Jadi saran sekecil apapun insya Allah akan kami respon dengan baik untuk kebaikan kita bersama. Baik Bapak Ibu, dari Bu Leni, ada Bu Leni ini. Selamat siang Bu Leni. Siang Pak Majid. Ini ada yang ingin disampaikan Bu? Tidak, saya tadi hanya ingin ikut di kelas aja, melihat seperti apa, terus yang ingin gabung di join di kelas Suaranya aja. putus-putus ya Bu ya? Iya kendala memang kalau di rumah saya seperti ini, kendala di jaringan. Oh iya, di rumah Bu, WFH ya Bu? Iya, sedang WFH ini. Oh iya, baik Bu, terima kasih Bu sudah memantau kegiatan ini ya Bu. Bukan mantau Pak, saya ikut belajar. Ya Bu.
Ya, mudah-mudahan jadi ini ajang pembelajaran ya bagi kita semua untuk menambah wawasan kita, terutama bagi peserta ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para pengajar kami bisa bermanfaat ya untuk mendukung kegiatan dan pekerjaan Bapak di lapangan ya terkait dengan ilmu yang berkaitan dengan investigasi ya. Mudah-mudahan semua peserta dan semua perusahaan yang kita kelola, yang Bapak Ibu terlibat, mudah-mudahan semuanya aman terkendali ya. Jangan sampai khususnya Pak Parli ini yang sudah master investigator ini, investigasinya mudah-mudahan tidak salah rekomendasi ya Pak. Jangan sampai rekomendasi atau Bapak menjadi salah satu pelakor ya Pak, penyebab kecelakaan korban ya nanti karena salah rekomendasi terkait dengan investigasi yang dilakukan. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan selalu dalam keberkahan, dalam lindungan Allah SWT dan tetap semangat, selalu sehat dan selalu berprasangka baik ya di era new normal ini atau masih abnormal ya kalau di mana-mana kita masih ada kekhawatiran untuk beraktivitas, mudah-mudahan segera berlalu sehingga kita selalu optimis ya untuk tetap eksis dan semua perusahaan tambang, semua pengusaha kita masih tetap bisa eksis untuk melaksanakan kegiatan operasional penambangannya, Bapak Ibu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam memandu kegiatan ini selama 2 hari ini ya. Sampai bertemu ya kita besok pagi di jam 8 waktu WIB ya untuk review tugas. Kemudian untuk nanti sesi kerja prakteknya jadi besok teknisnya setelah kita review tugas dari tugas 1 sampai 3 yang akan direview oleh pengajar kita, 3 pengajar itu nanti kita akan langsung masukkan Bapak Ibu ke dalam room kelompok masing-masing ya, nanti untuk Bapak Ibu berdiskusi di situ. Jadi nanti kita langsung akan masukkan ya secara otomatis di Zoom ini ke kelompok masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi silakan berdiskusi di situ, nanti setelah selesai jam 1 kita akan seminarkan ya hasil diskusi kelompok Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu mengerjakan tugasnya ya sesuai yang sudah disampaikan oleh pengajar untuk di-upload di Gisel. Kami tunggu malam ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bapak dan Ibu, saya pamit. Terima kasih Mas Hafi.